Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 Agustus 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Nah, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data, salah satunya adalah ekspor import dan juga trade balance dari China. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada rilis data terkait dengan crude oil inventory. Kondisi dari pasar perdagangan kemarin ya, especially market Bitcoin, itu mengalami sedikit retracement atau kenaikan jangka pendek. Saat ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 55.900, sempat ke 56 ribuan. Dan kalau kita melihat dari kondisi pasar di perdagangan kemarin sebenarnya lumayan terjadi sedikit recover untuk market, tidak hanya di market kripto namun juga market saham. Kemarin ada beberapa rilis data yang lumayan baik dari ekspor import dari Amerika Serikat yang menunjukkan indikasi ya ekspor dan juga importnya itu tidak mengalami penurunan, sama-sama mengalami kenaikan, yang menunjukkan bahwa perekonomian saat ini ya memang mengalami penurunan, tapi penurunannya tidak terlalu tajam. Trade balance juga kemarin sedikit minus ya. Impactnya sih kemarin terhadap dolar itu ada sedikit penguatan saja karena beberapa rilis data sebenarnya mengarah ke tren yang lumayan baik untuk dolar. Itu kalau kita lihat dari pemberitaan pada pasar. Sekilas juga untuk Fear and Greed Index di perdagangan kemarin itu masuk ke posisi extreme fear. Ini seperti yang kita sudah prediksi sebelumnya bahwa dalam beberapa hari mungkin kita akan mencapai fase extreme fear, fase yang sering sekali dijadikan oleh banyak investor untuk mengambil kesempatan dalam melakukan akumulasi pasar. Kenapa ketika extreme fear? Karena ketika posisinya sudah mulai ketakutan, apalagi ekstrim, biasanya harga itu akan sangat-sangat drop, teman-teman. Akan sangat-sangat mudah untuk jatuh. Dan biasanya di posisi ini akan banyak orang yang mulai menjual aset mereka. Nah, di saat penjualan terjadi, biasanya akan ada sekelompok whales yang memanfaatkan momentum tersebut ya untuk melakukan akumulasi atau pembelian. Juga para hedge fund yang mungkin berdagang di market futures memanfaatkan posisi-posisi ini untuk mendapatkan keuntungan dari likuidasi market yang ada di exchange yang menyediakan layanan futures. Ketika banyak yang udah pasang short, ya kan, apalagi dengan leverage yang besar, sehingga sedikit saja market di pump itu akan menyebabkan mereka kena likuidasi, yang mana likuidasi berarti keuntungan untuk exchange. Maka biasanya posisi-posisi extreme fear ini seringkali dimanfaatkan oleh para spekulan. Ya, tentu saja mereka akan berkolaborasi untuk bekerja sama ya, membuat market lebih unpredictable. Kemarin juga sedikit data, padahal market sudah turun lumayan signifikan, namun ini adalah wallet dari El Salvador portfolio ya, di mana kemarin El Salvador tidak sama sekali melakukan akumulasi terpantau. Terakhir kali mereka melakukan pembelian itu di 2023 bulan Februari. Dan sampai sekarang El Salvador masih belum tertarik untuk buy Bitcoin yang memang sudah mengalami kenaikan yang lumayan. Itu. Nah, sebelum kita lanjut dari beberapa berita yang kita temukan ya, ya kita juga melihat kemarin adanya peningkatan ekspektasi terkait dengan suku bunga yang bakalan diprediksi diturunkan 50 basis poin pada pertemuan FOMC di bulan September nanti. Ya, kalau kita lihat dari Fedrich Monitor Tool saat ini tingkat kepercayaannya adalah 72%. The Fed akan pangkas suku bunga 50 basis poin. Nah, teman-teman, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io ya. Jadi event ini adalah tebak harga Bitcoin atau prediksi harga Bitcoin setiap harinya. Event ini akan berlangsung sampai 15 Agustus 2024 dan masih ada sekitar ya 7-8 hari ke depan ya, teman-teman. Dan ini eventnya akan diadakan setiap hari sebelum penutupan pasar ya, 4 jam sebelum penutupan pasar akan ada voting yang akan diambil. Teman-teman bisa prediksi langsung berapa kira-kira harga Bitcoin ya ketika penutupannya, dan akan ada hadiah sekitar 10.000 prize pool kepada 500 pengguna teratas yang berhasil memprediksi Bitcoin mendekati harga aktualnya. Jadi semakin dekat kita dengan harga prediksi, semakin berpeluang kita mendapatkan prize pool ini.
teman-teman. Dan tentu saja ini ditujukan untuk semua pengguna dari Gate.io yang sudah punya aplikasi ataupun sudah mendaftar melakukan KYC ya, terutama pengguna baru mereka akan mendapatkan 5 peluang untuk melakukan prediksi di awal. Tapi bagi teman-teman yang memang sudah punya akun sebelumnya, teman-teman di sini disaranin untuk mencari poin ya. Poin tersebut nanti akan teman-teman bisa dapetin ya dengan cara melakukan perdagangan atau melakukan trading. Ya, volume perdagangan plus beli dan juga jual itu akan dihitung sebagai satu akumulasi. Nah, semakin banyak trading yang kalian lakukan, semakin kalian berpeluang untuk mendapatkan chance memprediksi harga Bitcoin. Nanti tabelnya akan seperti ini. Ketika teman-teman mengikuti kompetisi ini, teman-teman bisa melihat nih, kira-kira orang lain prediksi Bitcoin di harga berapa. Di sini kelihatan dari chartnya. Teman-teman bisa ikuti harga yang paling mendekati, ataupun teman-teman bisa buat prediksi atau analisa kalian sendiri. Kalau benar, itu akan langsung dikalkulasikan dan kemudian akan dibagikan reward sebagai prize pool kalian. Gitu. Jadi kumpulin poin sebanyak-banyaknya biar teman-teman bisa memperoleh peluang untuk melakukan voting atau melakukan prediksi. Event ini sangat-sangat terbatas ya, spesial bagi teman-teman yang pengen daftar Gate.io, bisa daftar langsung lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gate.io menyediakan banyak sekali fitur-fitur seperti perdagangan di market spot, futures, bagi yang suka staking juga tersedia, bagi yang mau ikut project-project startup, mereka juga menyediakan banyak sekali project-project startup baru. Ya, ada CatDog, ada Mirada AI, dan lain sebagainya, project-project yang tentu saja masih sedang dalam proses development. Ya, berpeluang juga teman-teman memperoleh hadiah reward lewat perdagangan startup dan juga klaim airdropnya secara gratis. Ada tugas-tugas startup yang lain yang bisa teman-teman menangin juga. Gitu guys. Jadi ya, buat yang mau dapat informasi lebih lanjut, cek link yang ada di description box. Next, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada pada market. BlackRock, Nasdaq akan dikabarkan ya saat ini sedang mempush. Jadi BlackRock sedang mempush Nasdaq untuk melisting spot Ethereum ETF option. Jadi ada perdagangan derivatif yaitu option yang diinginkan oleh BlackRock ya, yang masuk ke bursa Nasdaq. Ini merupakan sebuah sebuah indikasi yang bagus untuk ETF dari Ethereum, dimana kalau kita tahu Ethereum ETF ini memang baru saja diluncurkan ya, baru saja mendapatkan approval dari SEC. Namun impact dari diluncurkannya Ethereum ETF ini tidak sesignifikan Bitcoin kemarin. Dan kalau kita melihat memang kondisi saat ini ya, perdagangan dari ETF Ethereum ini terbilang cukup menurun dalam beberapa waktu. Ada grayscale yang terus dalam proses arus keluar, teman-teman. Kalau kita lihat dari chartnya di sini, di perdagangan kemarin Bitcoin ETF mengalami penurunan, termasuk juga US Spot Ethereum ETF juga sama-sama mengalami tekanan jual dalam beberapa waktu terakhir. Ya, ya itu sih teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari berita atau dari data, ya berita dari BlackRock yang nge-push Nasdaq untuk melisting Ethereum ETF, ini ternyata bikin inflow masuk dari Grayscale Mini, kemudian juga ada BlackRock, ada Fidelity, dan lain sebagainya. Jadi ini menarik banget untuk kita lihat bagaimana perkembangan kedepannya untuk Ethereum ETF. Kemarin ada sedikit inflow yang masuk, teman-teman, dari beberapa minggu arus keluar yang terjadi. Oh ya, si Binance juga kemarin baru saja melaporkan proof of reserve yang mereka punya ya. Kalau kita lihat memang cadangan dari Bitcoin milik Binance ini terus mengalami lonjakan. Kemudian juga kalau kita perhatikan, ya kita mesti download sih. Tapi di beberapa portal media sudah jelas kalau Binance masih memiliki banyak Bitcoin, USDC, USDT sebagai cadangan reserve mereka. Gitu. Jadi ya belum ada berita terkait dengan sell off yang besar-besaran ataupun berita-berita kebangkrutan exchange sama yang terjadi pada Black Swan di 2021 kemarin. Jadi so far saat ini masih cukup aman sih. Kemudian ada Peter Sillegi ya, dia kemarin ada komplain teman-teman, jadi membagikan keluh kesahnya. Ini adalah tim leader dari Ethereum. Ya, dia mengatakan bahwa industri kripto saat ini tidak mengarah kepada perkembangan atau kemajuan, teman-teman. Sebaliknya, kripto saat ini
terlihat seperti kasino untuk orang-orang bodoh ya, yang jumlahnya semakin lama semakin naik. Ya, kalau valuasinya naik, mereka berharap menjadi Lambo, namun kalau turun, kehidupan mereka jadi hancur. Ini diakibatkan karena mereka tidak pandai dalam hal mengelola emosi, termasuk juga mengatur money management yang baik, teman-teman. Jadi seolah-olah peluncuran banyak altcoin ini menyebabkan banyak orang yang buta terhadap hal-hal basic dalam hal melakukan investasi, seperti melakukan analisa, melakukan money management, sehingga banyak orang yang masuk karena FOMO, karena modal ikut-ikutan dari orang lain, ataupun ikut sinyal-sinyal, ataupun juga ikut analisa tanpa mereka cross check kembali kebenarannya, terus mengambil keputusan, dan ini terlihat seperti sebuah perjudian. Begitu kurang lebih yang disampaikan oleh si Peter, teman-teman. Dan ya, dia merasa kecewa dengan industri yang saat ini tidak mengarah kepada tren kemajuan, dan dia expect kalau semua ekosistem yang ada pada kripto tentu saja diisi oleh orang-orang yang memang punya kedewasaan dalam hal berpikir, kemudian juga mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Ya, termasuk juga banyak sekali proyek-proyek scam ya yang ada pada market kripto, sehingga menyebabkan ini sebenarnya menodai industri kripto itu sendiri. Lalu, ya ini berita terkait dengan Nasdaq yang tadi kita sudah bahas. Terus dari beberapa miners, ada Core Scientific dikabarkan kemarin melakukan ekspansi pembelian GPU, dan juga beberapa deal project yang mereka lakukan. Valuasinya itu sampai 2 miliar US dollar. Meningkat, teman-teman. Dan kemarin saham dari Core Scientific juga mengalami kenaikan. Berita serupa juga datang dari salah satu perusahaan miners terbesar yang lain, yaitu adalah Marathon Digital Holding. Ya, kemarin juga sahamnya mengalami peningkatan karena ada peningkatan jumlah Bitcoin holding yang mereka lakukan. Ya, total ada tambahan sekitar 2.200 Bitcoin yang mereka akumulasi. Ini didapat dari hasil penambangan sekaligus juga pembelian yang mereka lakukan pada tanggal 6 Agustus kemarin. Jadi Core Scientific dan juga si Digital Marathon ya, Marathon Digital Holding ini cukup yakin industri Bitcoin ini masih bakalan survive, dan ketika pergerakan harganya crash, mereka justru mengambil peluang untuk tetap hold token mereka dan melakukan akumulasi. Itu. Lalu ada Japanese firm Metaplanet baru saja invest sekitar 58 juta US dollar di Bitcoin. Ya, ini berita yang memang sudah kita bahas dalam beberapa hari terakhir ya, namun akhirnya decision ini diambil, teman-teman. Dan mereka mengakuisisi Bitcoin sebagai salah satu aset penyimpanan yang mereka anggap sebagai penyimpanan yang lumayan aman. Jadi perusahaan ini cukup confidence dengan hold Bitcoin mereka ya, yang mana kalau kita melihat dari kondisi pasar saat ini, memang Bitcoin ini bisa dianggap sebagai salah satu pilihan ya. Salah satu pilihan, bukan pilihan utama sih. Gitu. Dan ya, ini merupakan sebuah ya jalan lah untuk Bitcoin mendapatkan adopsi yang lebih besar. Perlahan-lahan memang. Lalu gimana nih prospeknya terhadap harga dari Bitcoin ke depan? Kalau kita melihat sih pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin, ini sudah lumayan ada sedikit perlawanan dari buyers ya. Seperti yang kita tahu, ada sedikit peningkatan harga dari Bitcoin, dan Bitcoin kecenderungannya saat ini mantul di kisaran area support 54. Level support ini merupakan level support yang cukup penting untuk pergerakan dari Bitcoin. Kemana arah Bitcoin? Tentu saja kita masih belum menemukan indikasi reversal pattern. Dari saya sendiri masih mewaspadai adanya potensial koreksi lanjutan pada Bitcoin. Ya, mungkin bisa di bawah dari 52.000. Namun seperti yang saya bilang di awal, ya nggak akan langsung terjun bebas. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan trade di market futures yang akan mendapatkan keuntungan kalau mereka short market. Apalagi marketnya terus-terusan turun. Itu bakalan banyak orang yang cuan, dan whales bekerja sama dengan exchange nggak mau hal tersebut, karena kalau hal tersebut terjadi, exchange-nya yang malah rugi, teman-teman. Makanya buat mengatasi hal tersebut, mereka perlu untuk pompa market naik sebentar ya, cari liquid,
Mereka dapat dana, kemudian mereka mau biarkan market turun, ya itu terserah. Mereka sudah punya kalkulasinya, hitungan untung ruginya jika melakukan hal tersebut. Tapi yang pasti kalau market dibiarkan drop terus-menerus, maka banyak exchange yang bakalan mengalami kerugian karena banyak investor atau trader yang melakukan short market dan keuntungan itu harus dibayarkan oleh si exchange. Gitu. Jadi makanya ada yang namanya short squeeze, ada yang namanya long squeeze. Jadi mesti harus diwaspadai. BTC Dominance di perdagangan kemarin menunjukkan tren peningkatan. Kalian bisa perhatikan pola dari BTC Dominance ini bergerak dalam sebuah ascending triangle pattern dan kemarin dia sudah breakout. Artinya apa? Artinya adalah peluang BTC Dominance kembali menguat akan semakin meningkat. Itu berarti altcoin siap-siap bakalan kena press kembali. Ya, kenaikan yang terjadi pada altcoin kemarin itu hanya sementara. Kemungkinan penderitaan belum selesai. Jadi masih ya harus waspada. Gitu sih dari beberapa kondisi dari pasar. Teman-teman sudah tahu, bisa cek langsung video kita yang kemarin ya. Kita sudah bahas tentang bagaimana yen itu mempengaruhi US dollar karena Jepang punya banyak US Treasury ya, yang tentu saja ketika perekonomian saat ini sedang sulit, ekonomi di Asia stagnan, di Amerika juga rawan sekali resesi. Ini bikin kepanikan pada market dan market masih bakalan dalam kondisi ketidakpastian ke depannya. Kita bakalan menunggu sentimen positif terkait dengan pivot dari The Fed. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa pergerakan market kemungkinan masih bakalan bisa recover, teman-teman, jika Fed benar-benaran melakukan pemangkasan suku bunga dan tentu saja butuh direspon positif oleh pasar. Ya, next support untuk Bitcoin yaitu di kisaran 53 ribuan something. Kalau dia drop dari level tersebut, next target adalah 50 ribu. Jika Bitcoin seandainya recover lebih tinggi dari level sekarang, level 58.600, bisa teman-teman pantau sebagai next resistance untuk Bitcoin. Altcoin mungkin nanti dulu karena kita masih belum melihat adanya indikasi bullish pada altcoin jangka pendek. Ya, sementara tekanan jual masih terus berlanjut. Gitu aja deh teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang mau join, linknya di kolom deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.